Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana keadaannya? Semoga saudara dalam keadaan satu walafiat dimanapun kalian berada. Semoga saudara dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini akan membahas tentang teknik pembelajaran keterampilan membaca atau biasa disebut juga dengan maharah qiraah. Oke, kita mulai. Pengertian maharah qiraah. Metode qiraah adalah cara menyajikan pembelajaran dengan cara membaca, baik membaca dengan bersuara maupun tidak bersuara. Melalui metode ini diharapkan peserta didik dapat melafalkan kata-kata dan kalimat-kalimat berbahasa Arab dengan fasih dan lancar dan juga benar sesuai kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Nah, metode qiraah adalah cara menyajikan pelajaran dengan cara membaca. Nah, terus di dalam prakteknya dimulai peserta didik dengan latihan bersuara. Dalam minggu-minggu awal membiasakan latihan lengkap dengan komprehensif dan teknik bunyi bahasa Arab, dan membiasakan mendengarkan kalimat yang sederhana lalu komunikasikannya kayak gitu. Selanjutnya ada latar belakang metode qiraah, yaitu adapun yang melatar belakangi munculnya metode membaca ini sesungguhnya merupakan reaksi atas metode langsung yang memprioritaskan keterampilan berbicara dan mengabaikan 3 keterampilan lainnya, yaitu mendengar, membaca, dan menulis. Atas dasar inilah maka para pendidik dan pakar bahasa termotivasi untuk mencetuskan sebuah gagasan metode kontemporer yang sesuai dengan perkembangan pembelajaran bahasa. Nah, pada waktu itu berkembang opini bahwa pembelajaran bahasa asing termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab dengan target semua keterampilan berbahasa adalah sesuatu yang mustahil. Nah, oleh karena itu pada tahun 1929 Coleman mengungkapkan bahwa realistis bahwa pembelajaran bahasa yang memfokuskan pada keterampilan membaca adalah metode membaca. Metode ini diaktualisasikan pada lembaga pendidikan formal dan perguruan tinggi di Amerika serta lembaga pendidikan lainnya di Eropa. Selanjutnya ada karakteristik metode maharah qiraah, yaitu yang pertama tujuan utamanya adalah kemahiran membaca, yaitu agar pelajar mampu memahami teks ilmiah untuk keperluan studi mereka. Yang kedua, materi pembelajaran berupa buku utama dengan suplemen daftar kosakata dan pertanyaan-pertanyaan isi bacaan, buku bacaan penunjang untuk perluasan. Ya, extensive reading, buku latihan mengarang, terbimbing, dan percakapan seperti itu. Yang ketiga, basis kegiatan pembelajaran adalah memahami isi bacaan didahului oleh pengenalan kosakata pokok dan maknanya, kemudian diskusikan isi bacaan dengan bantuan guru. Selanjutnya ada membaca diam, yaitu silent reading, lebih diutamakan daripada membaca keras. Yang kelima, kaidah bahasa diterangkan seperlunya, tidak boleh berkepanjangan. Nah, keterampilan belajar berbahasa itu ada 4, yakni yang pertama keterampilan mendengar, maharah al-istima, keterampilan berbicara, maharah kalam, yang ketiga maharah qiraah, yaitu keterampilan membaca, dan yang keempat adalah maharah al-kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, keempat aspek ini menjadi aspek penting dalam belajar bahasa Arab karena keempat keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan karena kedudukan keempat keterampilan ini sangat menunjang dalam pencapaian keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan tersebut terbagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek keterampilan resepsi, menyimak dan membaca, dan aspek keterampilan produktif, yaitu berbicara dan menulis. Seperti teman-teman. Nah, jadi keterampilan membaca adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis, yaitu lambang-lambang yang tertulis, dengan melafalkan atau mencerna di dalam hati, khususnya mampu atau bisa membaca dengan menggunakan bahasa Arab yang baik dan juga benar. Nah, kemampuan membaca adalah merupakan salah satu keterampilan bahasa yang sangat penting. Tanpa membaca kehidupan seorang akan statis dan tidak berkembang. Dalam pembelajaran bahasa Arab secara umum termasuk bahasa Arab, urgensi keterampilan membaca tidak dapat diragukan lagi, sehingga pengajaran membaca merupakan salah satu kegiatan yang mutlak yang harus diperhatikan alias wajib. Seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.